Ternyata banyak terjadi di sekitar kita kasus OSA atau obstruktif sleep apnea atau penyumbatan aliran udara pada saat kita tidur. Lantas, apa yang membuat ini terjadi? Dr. Abdul Gofir, spesialis saraf, akan menjelaskan secara paripurna untuk Anda, spesial untuk pemirsa Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. OSA itu merupakan sumbatan jalan nafas saat tertidur yang menyebabkan orang menjadi terbangun pada malam hari. Kenapa fatal dan membahayakan? Karena bisa menyebabkan terjadinya sumbatan jalan nafas yang menjadi kematian karena berkurangnya oksigen. Mendengkur lazim terjadi pada siapa saja saat tidur. Bahkan mendengkur dianggap sebuah tanda seseorang tertidur pulas. Lantas apa perbedaan mendengkur biasa dengan gangguan OSA? Tidur mengorok itu belum tentu berbahaya. Menjadi membahayakan ketika menyebabkan sumbatan nafas saat tertidur. Itu yang disebut obstructive sleep apnea. Salah satu tanda OSA itu adalah orang yang mengorok. Orang yang mengorok itu cenderung suatu saat mempunyai resiko tinggi terjadinya obstructive sleep apnea. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami OSA. Salah satunya adalah obesitas. Lantas apa kaitannya obesitas dengan OSA dan gejala apa yang menyebabkan jalan nafas tersumbat saat tidur? Beberapa faktor risiko terjadinya obstructive sleep apnea adalah yang pertama, obesitas. Pasien atau seseorang yang menderita kegemukan atau obesitas itu bisa menjadi faktor risiko menderita obstructive sleep apnea. Juga seseorang yang mengalami gangguan pernafasan bisa mengalami gangguan OSA. Pasien yang mempunyai kebiasaan merokok yang berlebihan bisa menyebabkan obstructive sleep apnea. Bisa juga OSA terjadi pada pasien yang mengalami gangguan saluran nafas seperti penderita amandel, atau bisa juga terjadi pada kelainan anatomis dari saluran nafas. Gejala OSA itu yang terjadi saat malam hari, seseorang akan cenderung tersumbat jalan nafasnya, terhenti bernafas, kemudian dia malam hari menjadi terbangun dari tidurnya. Pada saat siang hari, karena kondisi sangat mengantuk, dia menjadi sulit konsentrasi, sulit untuk respon terhadap kejadian yang tak terduga, kemudian dia juga mengalami nyeri kepala. Bisa juga menyebabkan gangguan fungsi kognitifnya. Berhenti nafas bisa terjadi kapan saja, bahkan saat mengemudi sekalipun. OSA bisa mengancam jiwa. Benarkah OSA bisa menyerang saat kita sedang mengemudikan kendaraan? Penderita OSA itu boleh mengemudi, tetapi hati-hati. Ketika dia mengalami ngantuk yang berlebihan atau excessive daytime sleepiness, dia harus hati-hati mengemudi karena bisa menyebabkan gangguan konsentrasi, tidak fokus, dan tidak bisa merespon ketika terjadi kondisi yang mendadak. Jangan pernah dianggap sepele gangguan OSA karena bisa fatal akibatnya. Dr. Gofir, apa sih bahaya OSA? Penderita OSA itu bisa menjadi faktor risiko penyakit lainnya seperti gagal jantung, terjadi penyakit jantung, terjadi penyakit stroke, dan terjadi penyakit sindroma metabolik. Berhentinya saluran nafas merupakan bahaya fatal, namun dengan kewaspadaan dan konsultasi ke dokter, sama halnya dengan mendengkur. Penderita OSA bisa disembuhkan dengan cara melakukan terapi. Kapan waktu penderita OSA harus memeriksa ke dokter? Lalu bagaimana terapi apa yang cocok bagi penderita OSA?
mengalami rasa kantuk yang berlebihan pada siang hari, segera kita periksa ke dokter. Nanti dokter klinik tidur akan melakukan pemeriksaan, dilakukan tanya jawab, kemudian akan dinilai dengan beberapa scoring. Yang pertama, apakah menderita insomnia yang berat. Yang kedua, apakah menderita gangguan kantuk yang berlebihan. Itu bisa dinilai skor ngantuk ya, atau dengan Edwards score. Bisa juga selanjutnya pasien akan direkam dengan rekam otak, diperiksa elektroensefalografi. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan rekaman tidur. Dia beberapa jam malam hari akan direkam, namanya pemeriksaan polisomnografi. Setelah itu dokter bisa menyimpulkan apakah penderita OSA itu juga mengalami insomnia dan gangguan tidur lainnya. Penderita OSA jika tidak diterapi, dia akan berbahaya saat mengemudi. Dia tidak fokus, tidak konsentrasi, dan tidak merespon dengan cepat. Kemudian bisa mengalami gangguan memori dan juga gangguan mood. Yang lebih fatal lagi ketika penderita OSA itu menyebabkan risiko penyakit yang lain seperti penyakit jantung, penyakit stroke, gangguan sindroma metabolik, dan penyakit-penyakit yang lain. Terapi yang dilakukan pada penderita OSA, ada terapi sebenarnya yang standar, dia bisa memakai alat bantu nafas namanya SIP.